yang dihadiahkan oleh anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Payung terbang, payung terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Lorong Misteri. Pemirsa, malam hari ini kami sedang berada di salah satu kuburan yang konon menjadi penyebab kesurupannya massal di satu perumahan. Jadi berkisahnya itu ada sebuah rumah. Si bapaknya ini meninggal dunia. Bapaknya, ibunya sudah lama meninggal dunia. Jadi hiduplah seorang diri anaknya, anak perempuan. Ditinggal bukan di rumah ini, di rumahnya. Iya, maksudnya di rumahnya itu di sana. Sedang ada Dangdung. Anaknya itu tidak pernah mendoakan ibu dan bapaknya setelah meninggal. Jadi dibiarkan meninggal seperti bangkai. Astagfirullah. Setelah sekian lama, akhirnya tetangga-tetangganya ini banyak melihat penampakan seakan-akan bapaknya tuh kayak berdiri di salah satu gang rumahnya tuh. Astagfirullah. Jadi satu RT itu gempar, sering melihat sosok kakek-kakek, yang mana itu ada bapak dari seorang anak itu. Akhirnya terbesitlah sebuah rencana untuk mendoakan, untuk mendoakan bapak tersebut. Setelah berkonsultasi kepada salah satu sesepuh tempat tersebut. Setelah berkonsultasi akhirnya digelarlah itu pengajian dan diurunkan dana gitu. Anaknya agak keberatan untuk memberikan uang, padahal untuk acara bapaknya sendiri. Akhirnya RT tidak menerima uang tersebut ya. Akhirnya dikembalikan lagi. Akhirnya itu acara tersebut memakai uang warga sekitar. Bukan uang pribadinya. Padahal ini acara pribadinya. Padahal acara pribadi bapaknya dia. Untuk bapaknya. Kemudian singkat cerita, acara tersebut dimulai. Dimulailah semacam kayak pengajian, zikir yang dimana untuk dihadiahkan kepada bapaknya yang sudah meninggal, orang tuanya. Pada saat prosesi zikir tersebut, tiba-tiba ada satu orang perempuan yang kesurupan. Setelah satu perempuan yang kesurupan, gak lama berseling kedua, ketiga, keempat, banyak yang kesurupan kembali hingga menjadi kesurupan massal. Nah, di suatu pengajian. Astagfirullah. Tapi sebenarnya fenomena yang sangat langka. Ya makanya kita notabene ya, misalnya kita garis bawahi bukan masalah pengajiannya, tapi ini adalah ketidakterimaan orang tuanya di alam barzakh sana dengan anaknya ini. Jadi anaknya ini emang kurang inisiatif, kurang peduli terhadap orang tuanya. Ya minimal kan setelah sholat didoakan apa gitu. Iya. Gitu Pak. Ini terjadi kesurupan massal yang mana dari salah satu orang kesurupan massal ini
kayak ngomel-ngomel, kenapa saya nggak didoakan dalam bahasa Jawa? Itu Bang Ade. Nah, bapaknya ini dimakamkan di sini. Makanya kita ke sini untuk mendoakan juga, ziarah sekaligus menguak tempat ini, karena emang di sini orang nggak ada yang berani kalau malam. Gitu Bang Ade. Oke, silahkan tinggalkan saya seorang diri. Hati Bang Heri, nanti Bang Heri ikut kesurupan juga. Oh, saya sudah sering Bang Ade, jadi saya sudah expert lah. Sering sih kayak bangga banget. Oke, hati Bang Heri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dimanapun teman-teman berada. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam santun untuk semua seluruh subscriber. Mohon maaf ya, ini suara ini tepat berada di bulan Desember teman-teman ya, dan Desember ini sudah memasuki bulan musim penghujan gitu. Jadi di kuburan sini banyak sekali pohon-pohon bambu yang begitu rimbun, ditambah lagi cuacanya juga setelah disiram hujan, jadi banyak lumut dan lembab di sini. Yang konon lembab itu adalah tempat yang disukai oleh bangsa-bangsa jin ya teman-teman. Dan sekarang di bulan Desember ini tidak terasa, beberapa bulan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan, bulan suci puasa teman-teman ya. Alhamdulillah, semoga kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, suara tuh ketawa, diberikan umur yang berkah sehingga kita dapat menjalankan puasa di bulan suci Ramadan dengan khusyuk, dengan tenang, dengan sempurna segala ibadah-ibadah yang dilakukan, dan insya Allah lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya teman-teman. Jadi hari ini saya ada di kuburan, dimana di sekitar sini, ini tepatnya ada di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu mempunyai tradisi dari nenek moyang kita turun temurun, yang dimana apabila kita memiliki keluarga gitu ya, kita sering menghadiahkan doa, menghadiahkan Al-Fatihah, menghadiahkan segala bentuk amal ibadah yang baik untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu ya teman-teman ya. Sehingga fenomena mendoakan tersebut itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi warisan budaya, sudah menjadi amalan ibadah tambahan yang dijalankan, yang begitu bermanfaat bagi orang-orang tua kita yang sudah mendahului. Dengan fenomena tradisi dan juga kebaikan yang dijalankan berabad-abad ini, mungkin tertanam di hati orang-orang yang menjadikan ini adalah sebagai bekal, ini adalah sebagai aset gitu. Jadi orang-orang tua di tempat kita, ada suara, hei permisi mbah. Di tempat kita ada suara, hei permisi mbah. Di tempat kita ada suara, hei permisi mbah. Ada suara yang menggeram. Oke, saya lanjut. Jadi orang-orang tua di negeri ini begitu kuat memiliki pemahaman, memiliki mindset bahwasanya anak ini adalah aset. Anak ini adalah aset setelah kita meninggal yang akan mendoakan kita gitu kan.
Karena kan memang di hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bilang 3 hal yang tidak akan terputus ketika setelah meninggal dunia. Salah satunya adalah anak yang soleh. Nah, anak yang soleh ini yang pasti mendoakan orang tuanya, gitu teman-teman. Jadi inilah yang diharapkan orang tua kita setelah orang tua ini meninggal. Itu diharapkan anak ini mendoakan, gitu kan, mengirimkan hadiah doa. Mungkin kalau ada yang memiliki rezeki, dia dihadirkan acara perkumpulan untuk menghadiahi orang tuanya, seperti halnya haul ya. Kalau di kita ada yang namanya haul, gitu teman-teman. Akhirnya setelah menjadi mindset ya, tradisi ini menjadi sebuah mindset di hati dan juga di benak, di pikiran orang tua ini. Akhirnya setelah orang tua ini meninggalkan dunia, masuk ke dalam alam barzakh, maka orang-orang tua yang sudah meninggal ini mengharapkan kalau kata kita itu mengharapkan hadiah berkat ya, yang dihadiahkan oleh anaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Payung terbang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fenomena baru ini. Payung terbang, teman-teman. Pertanda apa ini? Permisi, saya tidak mengganggu ya, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Sampurasun, Mbah. Itu bahasa Sunda. Matur suwun, Mbah. Mbah, mohon maaf, Mbah. Saya tidak mengganggu, Mbah. Numpang, Mbah. Saya tidak mengganggu, Mbah. Saya hanya ingin menceritakan fenomena yang ada di tempat sini, Mbah. Mohon maaf, Mbah. Nggih. Allahu Akbar, nggih. Saya sudah sendiri. Fenomena baru. Payung terbang. Mbah, permisi, Mbah. Saya balikin, nggih. Teman-teman. Allahu Akbar. Ada payung. Ada payung tiba-tiba terbang dengan sendirinya, teman-teman. Bisa saya menceritakan sebuah fenomena di tempat sini. Sepertinya ini sosoknya yang merasa terpanggil gitu ya. Bahwasanya saya menceritakan kisah dia gitu. Ini saya ngelihat ini sosok mbah laki-laki ini. Mbah Kakung ini. Permisi, Mbah Kakung, permisi. Jadi seperti itu, teman-teman. Akhirnya orang-orang tua itu mengharapkan di alam barzakhnya didoakan oleh anak-anaknya. Ya. Akhirnya tadi yang saya ceritakan di awal itulah awal mulanya ceritanya. Di mana orang tua mengharapkan seorang anak yang mendoakan ia ketika ia di alam kubur, ternyata anak ini tidak sesuai harapannya, gitu ya. Akhirnya orang tuanya ini sering berkeliaran gitu, ngebrenehin warga-warga setempat. Agar apa? Agar bisa tersampaikan apa yang ia inginkan dalam barzakh gitu. Karena anaknya ini bebel bin dablek, jadi orang tuanya ini mungkin sedikit emosi, akhirnya nyurup ke tiap-tiap orang gitu. Meskipun sudah dilakukan pengajian, yang mana pengajian itu dilakukan juga bukan karena biaya anaknya gitu, tapi merepotkan warga-warga gitu, teman-teman. Ini yang mungkin menjadi momok memalukan bagi orang tuanya yang sudah meninggal dunia ini gitu. Jadi orang tuanya ini malu seakan-akan menyampaikan kepada anak tersebut, kenapa sih pengajian ini digelar harus dulu merepotkan warga satu RT gitu, sehingga
bapaknya ini malu, orang tuanya malu, akhirnya membuat sedikit kerusuhan gitu untuk menegur anaknya. Dan kala itu anaknya juga emang sempat kesurupan, teman-teman. Fenomena yang begitu menyeramkan ya. Jadi acara yang awalnya ini berjalan begitu khusyuk dibalut dengan ketakutan juga. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, kalau ketika ada orang yang kesurupan, bulu kuduk kita memang berdiri semua, panik menyelimuti kita. Ya begitu teman-teman. Tapi sebenarnya pesan yang disampaikan adalah, ayo kita sebagai anak yang mungkin memiliki orang tua yang sudah mendahului, memiliki kakek, memiliki nenek, mbah-mbahnya, eyang-eyangnya gitu, mbah putri ya, mbah kakungnya, yang putri, yang kakung, kakung-kakung, uti-uti, dan semuanya, ayo didoakan. Nenek kakeknya, grandmother, grandfather, ya semuanya didoakan teman-teman. Opah omahnya didoakan, papih mamihnya, papah mamahnya, ayah bundanya, semua didoakan. Agar apa? Agar tidak terputus ya. Agar tidak terputus amalnya sang orang tua ini, yang menjadi bekal dia kelak, menjadi tabungannya kelak, menjadi penerang hatinya, menjadi penenangnya di alam barzakh, teman-teman. Itulah dia yang didoakan. Mereka semua butuh doa kita ya. Yang dibutuhkan itu doa anaknya dulu, doa anaknya. Kemudian dari anaknya itu menggelar suatu acara atas dasar inisiatif anaknya. Kemudian orang-orang baru mendoakan, bukan terbalik. Karena yang tidak terputus itu adalah doa anaknya, ya kan? Harus dari anaknya dulu. Kalau orang yang mendoakan mah, atuh teman-teman, itu mah namanya bukan aset gitu ya. Kalau orang lain itu anaknya diem aja, harusnya anaknya yang lebih aktif untuk mendoakan gitu. Tadi sempat datang juga si kakeknya itu, mbahnya bongkok tadi saya lihat, bongkok kayak mbok-mbok udah usia 100 tahun. Bongkok itu, ya Allah kasihan. Nah, semoga beliau semua tenang di alamnya, Ini begitu gatal ya teman-teman di sini. Ada suara. Saya diam sejenak ya teman-teman, supaya bisa mendengar fenomena yang ada di sini, teman-teman. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Seperti ada suara kayak angin kencang, kayak angin puting beliung. Seperti ada suara angin puting beliung. Ya Rasul salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat
Kenapa Bang Hadi? Kenapa ada payung gitu? Tadi ada fenomena payung terbang Bang Hadi. Payung terbang. Fenomena payung terbang. Ini seperti payung yang pernah dibawa-bawa orang menguburkan mayat. Iya benar. Jadi kayak dulu, kayaknya berapa tahun yang lalu itu sempat ada fenomena lampor, keranda terbang. Iya. Sekarang payung terbang Bang Hadi. Nah ini aja. Saya lihat tadi yang bawa payung itu kayak mbah kakung tuh, bongkok. Bawa ini, bawa payung. Mbak aku yang gemuk apa? Kurus, bongkok. Itu serem teman-teman. Oke teman-teman, tadi saya sudah banyak bercerita di dalam dunia saya. Semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran dari fenomena yang saya ceritakan. Dan itu memang real, ternyata nyata adanya, dan kampungnya ada di sebelah sana, dekat dengan makam kuburan. Oke teman-teman, jangan pernah bercemita, tetap saksikan Horor Misteri setiap hari jam 9 malam.